Benar laki-laki itu lebih senang terlihat lebih pintar daripada istrinya gitu ya, walaupun si istri ini tahu jawabannya. Tapi karena menghormati suami, istri hanya dia menunggu suaminya menjawab. Apakah semua lelaki seperti itu? Karena anak saya 4 laki-laki juga memiliki sifat yang sama. Bukan ingin merasa lebih pintar. Laki-laki ingin dianggap sebagai pahlawan, hero. Karena hipotalamusnya yang lebih lebar 2,5 kali tadi. Ya, hipotalamus itu kan menjaga keamanan. Jadi bukan merasa ingin lebih pintar. Dia ingin bahwa kita menganggap dia sebagai pahlawan, sebagai pejuang, sebagai hero. Ya, itu sebetulnya. Jadi kalau suami cerita, anak laki-laki cerita, ya dengerin dengan kayak gimana sih sikap kita misalnya sebagai dia seorang hero terhadap diri kita gitu. Itulah yang dilakukan gitu. Ya. Itu sangat alami. Kenapa? Karena hipotalamusnya laki-laki kan semua laki-laki itu lebar. Gitu. Jadi kita menghargai itu dan ingat semua otak yang disusun sedemikian rupa itu adalah ciptaan Allah. Ya. Nah, kadang kita sering mengejek mereka. Ya. Sok tahu banget sih. Egois banget sih. Nah, kalimat-kalimat gitu yang terlontar dari mulut kita atau batin kita ini atau pikiran kita, ini yang merusak nanti. Merusak siapa? Merusak diri kita. Gitu. Kita mau label dia seperti itu. Cuman saya juga mengerti mengapa istri-istri melabel seperti itu kalau belum belajar. Karena saya pernah begitu, ya. Pengen banget sih dia yang soto. Saya pernah begitu sebelum tahu, walaupun saya sudah dokter pada saat itu. Tapi penemuan bahwa hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar itu baru-baru aja di abad ke-20. Ya. Makanya setelah tahu, wah saya berubah gitu. Berubah apa? Berubah cara pandang. Sehingga stop untuk ngedumel kayak gitu. Stop melabel suami atau anak laki-laki sok tahu, egois, dan sebagainya. Stop. Nah, ini gunanya belajar. Kalau udah belajar, udah tahu, terus kita masih juga seperti itu, nganggap dia egois, nganggap dia ya sok tahu ya, belajarnya harus ditambah lagi tuh karena belajarnya belum berguna. Gitu. Ya, jadi sekali lagi saya bisa jawab bahwa laki-laki ingin dilihat sebagai seorang pejuang, pelindung kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pelindungnya wanita karena Allah kasih hipotalamus tadi yang 2,5 kali lebih lebar. Oke, jadi seperti itulah ya. Alhamdulillah Ibu, pahlawannya banyak di rumah ya. Saya juga 4, ada pejuang-pejuang 4 gitu. Ya, Insya Allah. Saya sudah 34 tahun menikah dengan cucu 5 orang. 3 tahun belakangan ini romantisme kami berkurang karena saya merasa suami kurang andil dalam mendidik anak-anak dan terasanya baru sekarang karena dulu suami masih aktif sehingga belum terlihat sifat aslinya. Banyak hal-hal lain yang membuat cinta saya memudar. Bagaimana cara memupuk lagi cinta yang sudah memudar? Oh, Insya Allah. Gampang Bu memupuk lagi. Ya, setiap ibu merasa, aduh cinta saya memudar, istighfar lagi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tarik nafas Bu, buang. Ya, gitu. Terus Ibu istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Buang lagi Bu. Ya, istilah memudar itu kan kita yang kasih istilah Bu. Maka istilah itu yang harus kita buang dari mulut kita dengan cara hembuskan nafas. Pak, jadi tulisannya memudar itu biar masuk dalam tanah. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya secara alamiah, ya, secara fitrah, ya, kita semakin tua, apalagi perempuan, setelah usia 60 tahun ke atas, ada namanya gairah pasca menopause. Harusnya bergairah. Dengan, ya tentu dengan gaya usia 60 tahun ke atas. Gitu. Ngobrol-ngobrol atau gandengan, masuk pergi ke pasar atau ke satu pusat perbelanjaan gandengan, tertatih-tatih, itulah mesranya sih. Nah, adapun ingatan-ingatan lalu baru teringat bahwa dia nggak ada andil dalam mendidik anak, dia itu yang perlu difahami bahwa antara suami istri ini yang dimaksud andil dalam mendidik anak itu yang mananya.
Karena suami istri ini memang beda gaya mendampingi dan mendidik anak. Yang memang senantiasa mendampingi anak berterusan itu memang ibu. Karena kalau kita belajar tentang beda gaya pendidikan ayah dan ibu itu ada modulnya juga tersendiri ya. Yang pertama adalah bapak-bapak itu adalah penanggung jawab visi pendidikan. Dia penanggung jawab aja. Pelaksana harian memang ibu. Ibu yang nemenin anak, ibu yang berantar sekolah, ibu yang ngasih tahu lagi, emang ibu. Gitu. Ya. Suami penanggung jawab visi pendidikan. Apa penanggung jawab visi pendidikannya? Itu tadi, cari nafkah untuk dia membayarkan pendidikan anak. Tapi Bu Aisyah, saya juga yang carikan uang untuk bayarkan sekolah anak-anak. Itu berarti ibu hebat. Ya. Bisa jadi gara-gara kita, ibu-ibu atau istri-istri juga yang carikan uang, dampingin anaknya belajar, itu yang kita langsung sombong. Dan tanpa sengaja verbal kita ngomong ke suami, gaya badan kita ini, bahasa tubuh kita ini juga jadinya sombong gitu, sehingga suami tersinggung. Laki-laki kalau tersinggung atau tanpa sengaja kita pernah ngomong di waktu muda, kita bilang apa-apa aku yang cari uang, aku yang ngurus anak, aku yang itu membuat hipotalamus laki-laki mengkerut, sehingga fungsi sebagai menjaga keamanan itu berkurang. Dikarenakan tersinggung. Jadi artinya ini kalau buat kasus ini ini kan past tense, sudah berlalu. Sekarang juga sudah ada cucu. Ya, maafkan yang masa lalu. Oke. Bisa jadi ada kontribusi istri yang membuat suami kayak gitu. Inilah hukum sebab akibat. Sudah maafkan. Setiap ingat, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya maafkan suamiku, ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Dan maafkan diri sendiri, ya Allah, saya maafkan diriku, ya Allah. Itulah muhasabahnya perlu ditambahkan. Kenapa? Kalau kita nginget-inget masa lalu itu nggak ada, ya, yang lalu-lalu itu ilmu kita belum banyak. Sehingga kalau itu nginget-inget masa lalu, itu akan nanti membuat luka lagi. Terus mau ngapain? Karena kita udah mulai usia bersama-sama lanjut ini, harus menikmati. Nah, caranya itu tadi, ya, buang kalimat yang namanya memudar tadi, ya, ganti dengan kata-kata, ya Allah, curahkan kasih sayang-Mu, ya Allah, Engkau yang Maha Rahman, Maha Rahim. Minta kasih sayang Allah tercurah di kita. Udah ngomong. Karena ngomong kita itu doa gitu. Dan setiap lihat suami, upayakan selalu ngomong, ya Allah, dialah jembatan surgaku. Dialah yang bikin aku masuk surga, ya Allah. Bukan masuk surga gara-gara mesra dari dulu, enggak. Dia yang misalnya kita lihatnya, misalnya saya sama suami ya, misalnya. Itu saya pakai terus loh. Lihat suami dalam keadaan tidur ya. Ya Allah, inilah laki-laki ya yang Engkau pilihkan di Lauh Mahfuz sebagai suamiku, ya Allah. Yang pada saat 29 tahun yang lalu saya ngomong selalu gitu. Ya, 1 Februari 92 dia berijab kabul dengan waliku, ayahku sendiri, ya Allah. Pada saat waliku berijab kabul kepada suamiku, ya Allah, maka Lauh Mahfuz bergoyang, ya Allah. Kita harus ngomong-ngomong kayak gitu kalau lihat suami gitu. Dan karena dialah aku insya Allah bisa cepat masuk surga, ya Allah. Dia jembatan, ya Allah. Karena dia juga yang kadang-kadang bikin jengkel aku, tapi karena aku bersabar, ya Allah, maka aku jadi punya amalan soleh. Jadi ngomong kayak gitu. Ya. Dulu kalau aku ingat, aku juga yang masakin anak-anak, yang belanjain, carikan uang untuk sekolah anak-anak, carikan sekolah. Tapi gara-gara itu insya Allah aku cepat masuk surga, gara-gara itu, ya Allah, terima kasih, ya Allah. Itu yang harus diomongin. Ganti omongan-omongan ngedumel kita kalau lihat suami. Karena kita tanpa sadar suka ngedumel lihat suami. Ini dia nih. Dulunya nih nggak pernah ikut andil dalam pendidikan anak-anak. Semuanya aku. Ini dia nih. Maka kalimat yang negatif itu pun jalan di badan. Hati-hati, itu menambah hormon stres. Tidak lagi jadi mesra gitu. Jadi ganti. Tapi susah banget Bu Aisyah, yang keingetnya memori lama. Itu tadi saya sudah bilang, kalau keinget istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim.
Enak kok dalam Islam itu, dengan istighfar aja Allah akan memberikan solusi. Ya, Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki. Jadi sekali lagi, gunakan teknik-teknik dialog sama diri sendiri, itu dipakai untuk mengatur ini semua, memaafkan masa lalu. Kenapa? Karena ada nanti bahasa kolbu. Soalnya kita ngomong-ngomong terus sendiri, Bu Aisyah, nanti gimana? Ya, kira-kira si suami saya tahu nggak sih kalau saya misalnya tambah cinta pada dia? Tahu, Bu. Walaupun kita nggak ngomong langsung tahu. Kenapa? Tubuh manusia itu ada sinyal. Dia tidur, ibu ngomong dialog diri sendiri, ibu berterima kasih pada Allah karena suami ini, walaupun dulu suami ini gara-gara dialah aku kerja, tapi gara-gara kerja itulah, makanya kita jadi banyak amalnya. Itu dia lagi mimpi, misalnya lagi tidur, ini sinyal ibu masuk ke otaknya. Jadi mimpikan gitu. Jangan dikira bapak-bapak itu nggak menyesal loh, Bu, bapak-bapak nggak sedih loh, lihat istrinya yang kerja, istrinya yang cari uang, itu sedih banget. Cuman karena tersinggung karena omongannya istri, nah udah, laki-laki langsung tuh patah-patah itu. Ya, jadi sekali lagi sinyal ini selalu nyala, apalagi suami istri. Suami istri ini sinyalnya udah selaras, ya, sudah satu frekuensi istilahnya. Maka sekali lagi yang tadi saya sampaikan bahwa bicara dalam hati seperti ini, gitu ya. Ini selain kita ngomong sendiri, dia sampai pada si suami lewat sinyal tadi kan gitu. Sampai. Karena banyak di antara istri itu kepengennya apa yang kita utarakan sampai pada dia. Kalau tadi Bu Aisyah ngajarin cuma ngomong sendiri sampai nggak sampai, insya Allah. Dan yakini sampai. Cuman kadang-kadang kita nggak yakin juga, masa sih apa iya ya. Makanya sinyalnya nggak masuk Bu kalau apa iya ya terus. Ya.